Manipulasi tukin ASN jadi 30 kali lipat, hasil korupsinya dipakai umroh. KPK ungkap uang korupsi pembayaran tukin digunakan untuk THR hingga ibadah umroh. KPK telah mengungkap 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Menurut Ketua KPK, uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membayar pemeriksa di BPK RI sebesar 1 miliar rupiah, untuk memberi THR dan perjalanan ibadah umroh. Tersangka-tersangka tersebut diduga melakukan manipulasi pembayaran tukin kepada pegawai di Kementerian ESDM melalui modus typo atau kesalahan pengetikan. Dalam kasus ini, para tersangka diduga menambahkan angka 0 pada digit 1, seperti mengubah tukin 5 juta menjadi 50 juta rupiah. Ketua KPK yakni Firly Bahuri menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan barang bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK juga mengetahui adanya aliran uang yang diduga hasil korupsi ke Badan Pemeriksa Keuangan mencapai 1 miliar rupiah. Selain aliran uang ke BPK, dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 10 tersangka dalam kasus korupsi tukin di Kementerian ESDM juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Penggunaan uang tersebut mencakup tunjangan hari raya, sumbangan untuk acara pernikahan, pengobatan, ibadah umroh, serta pembelian aset dengan kerugian negara sekitar 27,6 miliar rupiah. Padahal tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan kepada ASN di Kementerian ESDM itu hanya sebesar 1,4 miliar rupiah. Korupsi itu terungkap usai KPK menemukan adanya proses pengajuan anggaran tukin yang tidak didukung oleh data dan dokumen serta terjadinya manipulasi. Manipulasi yang dilakukan mencakup pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif yang dengan menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak. Selain itu, terdapat pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan. Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalian sejumlah 5,7 miliar rupiah dan logam mulia sebesar 45 gram. Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset hasil korupsi yang diperoleh oleh para pelaku dalam perkara tersebut. Adapun 10 tersangka dalam kasus ini yang diduga menerima dan menikmati selisih pembayaran tukin di Kementerian ESDM yakni 1. PAG sebagai subbagian pembendaharaan menerima uang sebesar 4,75 miliar rupiah. 2. NHS sebagai pejabat pembuat komitmen menerima uang sebesar 1 miliar rupiah. 3. LFS sebagai staf PPK menerima uang sebesar 10,8 miliar rupiah. 4. AB sebagai bendahara pengeluaran menerima uang sebesar 350 juta rupiah. 5. CHP sebagai bendahara pengeluaran menerima uang sebesar 2,5 miliar rupiah. 6. HP sebagai pejabat membuat komitmen menerima uang sebesar 1,4 miliar rupiah. 7. BA sebagai operator surat perintah membayar menerima uang sebesar 4,1 miliar rupiah. 8. HE sebagai penguji tagihan menerima uang sebesar 1,4 miliar rupiah. 9. RA sebagai petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai menerima uang sebesar 1,6 miliar rupiah. 10. MFV sebagai pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi menerima uang sebesar 900 juta rupiah. Saat ini, 10 aparatur sipil negara di Kementerian ESDM yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditahan oleh KPK dengan masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan, mulai dari tanggal 15 Juni hingga 4 Juli 2023.